Halo, Halo Kak. ya gimana kabar Kak? Oh, oh baik. Tinggalnya di kota apa ini Kak ya? Aduh, kotanya tuh susah namanya. Sebutannya tuh Gifon. Oh ya Agak ya ya. kecil itu kalau di peta sih nggak ada tuh. Kota besarnya apa tuh? Yang paling dekat di situ? Hanover paling deket. Hannover, oke. Nah, Klub, kalau di peta tuh Hanover paling deket. oke. Kalau pecinta bola mungkin tahu lah itu ya. Ada klub Oh ini di ya, situ ya. ya. Oke Kak. Oh ya Kak, sebelum ke Jerman sempat kerja di Indonesia dulu atau gimana itu Kak? Enggak, belum Enggak. pernah, belum ada pengalaman kerja. Berarti lulus Kerja. langsung ke Jerman. Iya sih, kalau Oh. pengalaman itu belum secara kayak secara apa official gitu loh, Ah, belum ah, ah. belum pernah ngirim lamaran kerja juga belum. Jadi Ya. kan kalau kerja itu kayak cuma mini job gitu, bantuin Oh, dosen, terus buat materi dosen, kayak semacam jadi asisten dosen gitu juga, gitu. Cuma gitu-gitu tok pengalaman kerja sebenarnya ya. nggak ada. Kayak sampingan gitu aja ya, berarti ya. Sampingan, sampingan. Kampusnya di mana dulu, Kak? Di UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi aku kuliahnya di Maluku. Oh, jadi aslinya orang Maluku, Kalau asli itu agak susah disebutin sih. Bapak mix mamaku tuh mix. Jawa. Ah, Bapak mamaku tuh Jawa. Cuma aku lahir besarnya tuh sampai 22 tahun di Ambon. oh, kelihatan kental nih ininya darah Ambon ya. Oh, kental banget. Eh, Makanya kalau dibilang eh, asal mana agak susah nih. Asal yang di mana nih? ya ya ya, mix soalnya ya. Nah, dari Mm-mm. lulus kuliah itu berarti langsung ke Jerman ikut program apa itu, Kak? Gimana itu? Ikut au pair dulu sih waktu itu Au tahun 2000. pair. Sebenarnya dapat informasi itu tahun 2018, dapat Hmm. informasinya. Cuma 2018 itu kan lagi nunggu untuk wisuda. 2017 sebenarnya udah dengar mulai cari-cari informasi ya kan. Heeh. Tapi kan jadi kelinci percobaan nih, soalnya belum pernah denger nih gitu Oh kan. iya iya iya. Heeh. Ntar jadi kelinci percobaan parah nih gitu. Heeh. Jadi terus habis itu nggak tahu gilanya apa lagi susun skripsi waktu itu tuh lagi ngambil 1.000 sampel. Heeh. Nah, kayak sok-sokan aja gitu. Heeh. Terus stres sendiri gitu kan. Terus buka-buka Facebook, nemu lah website, nemu iklan gitu ke Jerman. Heeh. Tapi kan takut ya, Iya namanya iya iya. takut gitu. Nyari-nyari. Jadi tahun 2018 itu wisuda, Heeh. kelar. Sebulan kalau nggak salah tuh istirahat di rumah. Ya, terus habis itu kayak kalau nggak salah Juli atau Agustus gitu langsung berangkat ke Jakarta untuk les bahasa Jerman. Tapi nggak langsung kerja, au pair dulu. Heeh. Program pertukaran budaya sih. Ya, au pair itu yang kita dititipin ke keluarga ini di Jerman gitu itu ya? Yang Ah, itu ya? ya, Oh. jadi sebenarnya kayak kita tinggal sama mereka, belajar Heeh. belajar budayanya mereka, bahasanya mereka, gitu kan. Terus makanannya seperti apa, kulturnya. Cuma dulu tuh intinya tuh kalau mempercantik CV aja lah gitu. Heeh, Dulu heeh, heeh. cita kepengennya, malah keterusan sampai sekarang. Kebablasan ya. Oke, Heeh. untuk proses transisi itu gimana Kak? Dari kita sebelumnya kan pelajar nih di Indonesia, terus Heeh. kerja di sana Heeh. gimana tuh proses persiapan untuk transisinya? Kalau dari pertama datang berarti tahun 2021 waktu ikut au pair ya. Ah, ah, Pertama tuh pasti dari bahasa tuh susah banget dari ah, bahasa. ah. Terus kalau untuk perpindahan itu menurut aku nggak kaget-kaget banget sih karena kan memang hidupku nomaden ya. Setiap Iya, iya. setiap tahap sekolah Iya, iya. beda. Pindah SD tempat beda, ya. Oke, ya, oke. SD beda, SMA, kuliah beda Eh, tempat. Jadi kalau itu gampang sih Kak, nggak susah banget. Cuma yang ah, bikin susah itu waktu di bahasa karena GF Gas Family kayak host family aku tuh emang dari awal mereka kan bisa bahasa Inggris, bahasa mm-mm. Spanyol gitu dan aku juga lumayan lah kalau untuk bahasa Inggris biasa bisa. Ah, Cuma mereka udah didikte dari awal, oh, Wulan kalau misalnya mau ke Jerman karena kamu mau belajar bahasa Jerman, budaya Jerman berarti dari awal datang sampai akhir kamu nggak boleh ngomong bahasa Inggris, ngomongnya harus ah. bahasa Jerman. Jadi mau nggak mau nih kepala ini kayak mau dibelah gitu nyari kosakatanya susah banget Iya, gitu. iya, iya. Tuh, terus kalaupun susah banget, kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris ya wes Google Translate wes gitu katanya. Jadi 3 bulan tuh pakai Google Translate. Soalnya bahasa Inggris bener-bener nggak boleh sama sekali gitu. Ya Oh udah itu gitu. di bahasa. Kalau makanan
Enggak juga sih karena memang dari awal sebelum datang ke Jerman aku udah kasih tahu mereka bahwa Hmm. makanan pokok orang Indonesia itu untuk karbo itu tuh nasi. Aku bilang ke Iya, mereka iya. Ah, ah. kalau di Jerman kan roti, aku bilang Oh, gitu iya, iya, roti iya. pasta. Kalau pasta mungkin bisa karena itu mie ya gitu. Heeh. Cuma kalau roti bisa nggak? Aku makan nasi pertama kali datang selama sebulan itu kalau bisa nasi itu seminggu 3 sampai 4 kali gitu. Hmm. Jadi aku juga tahu diri nggak nuntut gitu. Jadi Itu bisa sih. dipenuhi mereka ya, tetap pakai nasi ya. Bisa, Heeh. bisa mereka penuhin. Mereka udah siapin beli rice cooker juga sebelum aku datang. Itu. Oke, oke. Heeh, demi Jadi nih, demi. gampang sih. Heeh, gampang sih. Lumayan Heeh. juga kayak baik juga sih keluarganya gitu. Itu berapa bulan berjalannya, Kak? Jadi au pair itu? Setahun. Aku Satu ngambilnya tahun ya. bener-bener setahun. Heeh. Hmm. Setelah jadi au pair itu langsung ikut program Ausbildung atau gimana? Ah, nah, enggak juga, Ausbildung juga enggak. Ada Heeh. program yang namanya FS-Shot. Kalau kepanjangan tuh kayak Freiwillige Soziales ya. Itu kayak Heeh. kerja sukarelawan. Kita tuh bukan Heeh. dapat gaji sih. Namanya dapat kayak uang saku gitu. Dulu tuh uang saku aku tuh kayak 500 gitu. Jadi kayak naik Mm-mm. lagi 2 kali lipat naik. Itu setahun. Dan kebetulan tuh aku kerjanya tuh di kayak di Altenheim. Jadi sukarelawan gitu di Heeh. Altenheim di Panti Jompo. Oh, Jadi asisten perawat. Jadi heeh. kayak ngurusin kayak Lansia gitu pasien ya? kebanyakan pasien lansia tuh kayak Mm-mm. gimana dari awal sampai akhir nemenin kayak ke dokter. Jadi dari situ juga kayak bahasa Jerman tambah maju lagi gitu kan, tambah Semakin lancar diasah lagi. di situ Tapi ya. Heeh. terbiasa. Heeh. Iya sih. Cuma orang tuanya kan ya gimana ya pada demen semua ya gimana nih bahasa Jerman gak lancar-lancar juga ujung-ujungnya gitu kan. Sebut les. Oke. Selain itu memang bahasa pokoknya Jerman ya, nggak ada bahasa Inggris apa gitu. Memang kayak pure Eh, Jerman di situ ya. Sini pure Jerman. Kalau mau ke Jerman itu memang diwajibkan harus bisa bahasa Jerman karena Heeh. bahasa Jerman mereka tuh utama baru bahasa Heeh. Inggris. Jadi kalau di Indonesia kan kebalikannya. Kalau di Heeh. Indonesia tuh bahasa Inggris diagung-agungkan ya kan. Iya. Nah, kalau di sini nggak bahasa Jerman dulu yang diagungkan, Oke. setelah itu baru bahasa Bahasa Inggris. Jadi Inggris. kayak jadi bahasa Inggris tuh jadi nilai plus gitu. Nah, kalau misalnya bahasa Jerman kamu misalnya jelek nih kan kita ada taraf-tarafnya nih, ada Heeh. stufenya, tingkatan levelnya gitu. C1, Itu c pun dua gitu ya. gitu sampai C2. Terus kalau misalnya tergantung mau kamu misalnya mau Ausbildung tuh kayak Heeh. rata-rata tuh B2, ada yang malah kalau di Oh. bagian back office gitu tuh Heeh. rata-rata pada mintanya tuh C1. C1 itu kan udah kayak fluent gitu Iya. loh. Jadi orang jadi Dasar banget bagus ya gitu. itu ya. Kalau C1 ya berarti Enggak, ya. enggak itu malah udah tinggi Oh banget. tinggi. Oh, yang paling dasar berarti A. A. A1, A1 jadi ya. dari Oke. Heeh. yang dasar itu A1, A2. Heeh. Nah, biasanya tuh digunakan untuk kayak FS-Shot, untuk au pair tadi tuh kayak Oh, pertukaran budaya, gitu-gitu heeh. yang tinggal sama keluarga angkat itu A1, A2. Nah, Heeh. kalau B1, B2 itu yang sukarelawan sama Ausbildung, Yang gitu. Nah, FSJ kalau untuk tadi ya. iya gitu FSC. Heeh. Itu kalau mau kuliah itu kalau mau kuliah dan pengurusannya dari Indonesia itu rata-rata Heeh. mintanya C1 gitu. Oke. Oh, C1 tuh level tertinggi ya. Aku kira yang C itu yang rendah. Rupanya A ya yang paling Iya, rendah ya. iya. A1, A2, Heeh. B1, B2, B1, C1. B2, C1, C2. Oke. Nah, untuk berangkat ke sana itu gimana? Ada melalui agen atau gimana itu, Kak? Untuk ikut program Karena ini? iya aku pakai agen ya dulu ya. Heeh. Karena boleh disebutin nggak sih nama agennya Boleh, atau boleh, boleh. ini Iya, aja? boleh, Kak, Oh, boleh, Kak. dulu, boleh ya. Dulu tuh tahun 2019 aku tuh pakai agen namanya tuh YAIJ. YAIJ. Kayak, Yayasan Au Pair Indonesia Jerman dulu Oh, itu ada di gitu. Instagram Kakak, aku lihat. Yang Kakak Ada, sebutin. Ya, ada, ya, ya. Di ada TikTok gitu. ya. Heeh. Ya, itu Heeh. pun aku tidak pernah merekomendasikan agen, tapi aku memang ya udah aku Heeh. pakai agen itu, aku bayar mereka, tapi aku mendapatkan apa yang aku bayarkan gitu loh. Oke, sesuai dengan yang Tapi dibayarkan ya. sesuai dengan yang dibayarkan sampai aku Hmm. datang ke Jerman juga. Cuma ada beberapa orang yang memang kadang-kadang nggak cocok sama agen itu. Jadi aku tuh Heeh. bener-bener nggak berani Iya, iya, iya. merekomendasikan agen. Karena kan itu kayak semacam kayak
beli kucing di dalam Iya, karung ya. nggak sih gitu loh Cocok gitu. untuk kita belum tentu orang lain gitu ya. Oh, gitu. Makanya kayak masih takut gitu. Nah, aku pakai agen itu, tapi karena aku dari kota, dari apa ya? Dari kota kecil lah ya, dari Ambon Heeh, yang Maluku itu kecil banget ya. Itu kayak takut juga, terus ngurusnya juga susah banget dulu itu harus ke Jakarta dulu. Jadi kan heeh, mau nggak mau harus ke Jakarta gitu kan. iya, Dan aku tipe orang kalau nerima bahasa itu kan harus yang intensif gitu, nggak bisa iya. yang seminggu 2 kali dan lupa Heeh. dah itu. Udah males itu, harus yang intensif gitu. Jadinya ya ya udah datang ke sana pakai agen, les 3 atau sampai 4 bulan, Heeh. terus diurusin ya udah sampai berangkatlah ke Jerman aku. Oke, 3 bulanan berarti kita kursus bahasanya ya kalau melalui agen ini ya. Eh, Iya 3 bulan, sebulannya itu Heeh, kayak latihan-latihan sebelum untuk ujian kan kita dulu heeh, itu ujiannya harus di Gute ya, heeh. di Gute Institute gitu. Jadi ya sebulan itu latihan, 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 ujian, terus habis itu ya udah ikutlah ujian lah. Oh, gitu. Selain ikut program au pair sama Ausbildung tadi ada nggak jalur lain Kak? Misalnya kita udah punya sarjana nih, pengen langsung lamar kerja ke sana. Boleh nggak? Ada jalur lain nggak? Sebenarnya banyak, Heeh, jalurnya tuh banyak banget, apalagi dari tahun 2021 tuh negara Jerman tuh membuka kayak program yang sangat mm, luar biasa ya. Sebenarnya mm, bisa dicek di Make It in Germany. heeh, Jadi setiap video juga di TikTok atau dimanapun aku selalu unggah karena itu website resmi di mana ya udah nggak kaleng-kaleng gitu loh, tidak ada heeh. penipuan sama sekali. Programnya tuh selain au pair, Shot, Ausbildung yang misalnya udah kebanyakan tuh di Jerman peluangnya itu di bidang hospitality sama apa namanya rumah sakit ya Pokoknya gitu berhubungan bagian sama medis lah kesehatan. ya, kesehatan lah ya. Sama medis. Sebenarnya kalau anak-anak Indonesia udah D3, Mm, misalnya udah S1, udah nurse, bisa aja datang ke Jerman dengan melalui program Anarkenung itu. Nah, itu kan Anerkenung. ada Anarkenung ijazah atau penyetaraan ijazah. Mm, Terus ada juga program J2J gitu heeh, kan. Itu di Jerman itu berlaku tahun 2021 kalau nggak salah itu heeh. waktu itu. Terus mulai, nah sekarang udah banyak gitu. Cuma yang jadi masalah sebenarnya banyak banget, apalagi ada namanya kayak eh, visa chance card gitu kan, ada Mm. untuk pindahan gitu juga. Terus ada program misalnya nyari Ausbildung di Jerman gitu juga. Banyak Mm. sebenarnya, lebih lengkapnya tuh di Make It in Germany, soalnya banyak banget visanya sampai bingung aku juga. Iya, iya, iya. Kalau Bingung. kalau kakak dulu berarti proses ke Jermannya itu masih pakai ijazah udah sarjana berarti ya? Aku udah Heeh, sarjana ya tadi itu karena cuma pengen ya udah deh ke Jerman sekali aja gitu kan belum heeh. pernah ke luar negeri sekalinya di Depak ke Jerman gitu setahun terus sebenarnya Keterusan. keterusan terus waktu itu tuh cuma pengen ya udah deh setahun aja terus pulang terus Heeh, ya udah cari kerja aja yang penting setidaknya ada pengalaman di Jerman di luar negeri itu heeh. gimana kan kalau di Indonesia tuh kalau kita udah nginjak luar negeri apalagi setahun budaya cara kerja orang Jerman sampai di Indonesia tuh kan kayak wow itu nilai plus banget Iya, loh iya, gitu iya, loh iya, benar, benar, benar. jadi kerja itu kayak agak gampang gitu lah agak Iya. gampang Berarti total udah berapa tahun kak di sana kak ini? oh 5 tahun 5 tahun ini ya sudah ya. Oh, luar biasa. Nah, ya ini sekarang berarti posisi kerjanya di rumah sakit ya atau di klinik atau gimana? enggak aku kerjanya di klinik paru-paru Klinik paru-paru. dua, eh, eh, 2 tahun setengah nanti Heeh. bulan Juni 3 tahun. Sebagai asisten medis Asik. kalau nggak salah. Heeh. Nah, Sebagai asisten. nah itu gambaran kerjaannya gimana itu Kak? Yang sebagai asisten medis tuh? Eh, jadi karena aku juga belum punya pengalaman kerja di Indonesia, Heeh. jadi pengalaman itu kalau kan kalau di Indonesia tuh ada praksis dokter. Heeh. Nah, praksis dokter itu apalagi di bagian paru-paru, jadi aku kerjanya biasanya ya di mau kalau sebutannya apa ya, Anmeldung tuh apa ya, kayak di resepsionis gitu, Heeh. kayak kita Oh pasien iya, dateng. frontliner lah pokoknya di depan dia ya. Heeh. Ya, Heeh. dia di depan juga minta data-data pasien, terus habis itu terus nelponin pasien, pasiennya butuh apa, terus ada janji temu untuk apa, terus sampai Heeh. yang setahun, 2 tahun kemudian, terus habis itu kontrolnya hari ini tuh apa aja, jadi benar-benar harus teliti. Kemudian di bagian laboratorium juga, ambil Heeh. darah juga gitu. Terus di bagian ronsen, jadi kalau
di bagian paru-paru kita tuh harus kayak setahun sekali atau 2 tahun sekali tergantung kayak seberapa ini pasien sih, seberapa sakit pasien gitu kan. Soalnya pasien kontrol kan biasanya 3 bulan sekali, Iya. 6 bulan sekali, setahun, 2 tahun sekali gitu kan. Ada yang 16 tahun sekali baru balik lagi itu pasien gitu. Oke. Heeh. Oh, Jadi ya. ronsen juga, ambil darah juga kayak biasa. Halo. Ya. Halo, Nah, jadi Kak, Kak. aduh, Maaf, 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 maaf. gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Ini lagi hujan deras juga di sini. Untungnya nggak mati Hmm. lampu aja. Tadi sempat mati lampu sih sebelum setengah jam yang lalu. Itu dari jam 5 sore tadi. Ya. Dia hampir 2 jam mati lampu. Oh iya, ngalamin sih, ngalamin. Aku juga tinggal di pelosok dulu Iya, waktu iya, iya, kecil iya. ngalamin. Eh, Seminggu makanya, 2 atau 3 kali nyala lampu. iya, iya, iya. Makanya tadi udah mau, aduh, nyala enggak nih? Apa habis maghrib Ah, tadi udah mau ngabari. Kalau nggak nyala lampunya kayaknya gagal lagi nih. Oke, kita lanjut lagi Kak. Tadi sampai di rutinitas kerjaan yang di sekarang ini gimana itu rutinitasnya? Gambaran eh, kerjaannya. gambaran kerjaannya itu karena asisten medis di praksis ya. Jadi dari Ah, pasien datang, mm, kita nanyain pasiennya kontrolnya apa, mau ngapain aja hari ini, mau ngobrol atau mau ketemu dokter urusannya apa aja gitu kan. Kadang-kadang cuma MRT atau CT ah, thorax, gitu. Pokoknya setiap pasien itu pasti beda-beda. ah, Ada yang pasien baru, ada yang pasien asma, ada yang bermasalah dengan misalnya obat paru-paru mm, ternyata nggak cocok gitu kan, padahal kita kasih yang baik yang bagus mm, malah nggak cocok gitu, kadang-kadang banyaklah jenisnya gitu ah, sih. Terus kalau rutinitasnya sama aja, administrasi kita ngurusin juga, jadi ah, kayak kalau di Indonesia itu kayak semacam BPJS, jadi di Jerman tuh ada asuransi, jadi setiap pasien tuh harus punya asuransi. Cuma di sini kan ada asuransi yang privat aja sama yang ah, umum. Terus nanti setiap 3 bulan sekali tuh ada namanya tuh kayak apprehnung, kayak perhitungan rinci. Jadi ah, pasiennya sakit apa, obatnya apa. Jadi jenis obatnya itu memang bisa di cover sama asuransi atau memang dia harus bayar sendiri atau memang ada rabat itu kayak ada dapat diskonan. Jadi iya, itu iya. harus dihitung semuanya juga gitu untuk Ah, diklaim nanti ah. gitu. Oke, untuk menjadi bidang kayak kakak yang sekarang ini itu dengan ijazah di Indonesia kemarin dilakukan pendidikan lagi atau kursus dulu atau langsung Oh, aja? kalau aku kemarin tuh kebetulan enggak, aku Ah, orang yang beruntung ya, jadi enggak cari kerja, tapi ah, ditawarin kerja. ah, ah, Karena aku cari Ausbildung itu MFA, namanya ah, MFA. ah, Kalau Ausbildungnya itu 3 tahun, rata-rata 3 tahun, tapi bisa juga diperpendek mau 2 tahun atau 2 tahun setengah. ah, ah, Nah, karena aku ijazahnya aku kan sarjana kesehatan masyarakat, tapi jurusan ah, aku tuh lebih ke epidemiologi. ah, ah. Jadi udah tercover di mata kuliah itu udah ada penyakit menular dan tidak Hmm, menular, paru-paru. Terus aku juga kebetulan banyak pengalaman juga waktu PKL gitu. Terus aku juga kayak namanya EPID pasti kan kita nganalisis data ya, iya, iya, iya. nganalisis data gitu Tentang kan penyakit dari lah, rumah perkembangan. sakit. Ah, ah, Dari rumah sakit, puskesmas, terus sampai ke data kota yang harus di ah, ini kan kebetulan ada. Terus ya udah dipanggil interview, kita ya udah ijazah kamu sowieso udah sama nih, udah satu apa namanya satu linear gitulah gitu. hmm, Jadi kamu nggak usah Ausbildung, langsung aja kerja sama kami ah. gitu. Melalui proses Jadi anerkenum kah apa namanya itu? aku nggak ya aku Oh, anarkenung jasa. ah, ah, Jadi anarkenung aku tuh beda sama anarkenung perawat. Nah, hmm, kalau perawat itu dia bentuknya medis dan itu kan hampir sama kayak dokter gitu kan, dari iya, mana iya. pasien fokusnya ke anatomi pasien gitu. Hmm, Nah, itu tuh mereka harus penyetaraan ijazah. Jadi mereka tetap harus sekolah lagi dari sekolah bahasa, terus habis itu ujian juga gitu. Kalau nggak salah setahun deh gitu untuk disetarakan oh, iya, semuanya. iya, iya, iya. Karena kenapa bisa adanya anarkenung? Karena penyakit kita di Indonesia Hmm, dengan di Jerman itu beda. hmm, Gitu iya, kan iya, iya. cara
cara ngatur pasien, cara ini menghandle pasien itu Hmm, gimana kan pasti beda gitu kan. iya. Sedangkan di Jerman kan jarang banget orang yang penyakit menular tuh jarang banget kayak malaria. Iya, Nah, itu kan jarang nggak ada iya. kan. Itu penyakit-penyakit tropis. Nah, itu penangannya beda pasti belajar itu juga gitu. Jadi sedikit beralih dari apa ya dari penyakit Indonesia lebih fokus ke Iya, Jerman. Tapi kalau anatomi kan di mana-mana sama aja, sama cuma aja lebih ya. memperdalam aja. Terus memperkenalkan kayak obat-obatnya gitu. Terus karena obat di Jerman itu kalau paracetamol di Indonesia juga banyak. Cuma ada Hmm. jenis obat yang memang nggak ada sama sekali di Indonesia Oh gitu gitu. sih. Oh, Mm-mm. Ada beberapa obat yang beda kan pastikan. Jadi dari apa namanya dari gramnya, dari berapa hmm. berapa gram kan ada biasanya kan kayak 500 gram, Iya, 250 kayak gram, paracetamol kan gimana ada yang gitu. 500, ada yang 600 gitu ya. Nah, di Jerman tuh ada sendiri gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ngasihnya Oh. gitu. Beda banget lah, pasti beda dari sistem obatnya beda, Nah, dari ngasih ke pasien beda, dari ngejelasin ke pasien juga pasti beda gitu. nah. Itu biasanya berapa itu program Anerkenung itu tadi? Setahun atau gimana? Karena kebetulan aku nggak tahu, nggak ngikut juga, tapi Heeh. rata-rata biasanya sih 1 tahun. Yang aku Setahun tahu ya. itu 1 tahun ya. Hmm. Yang aku tahu itu 1 tahun. Apakah lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Aku nggak bisa ngejawab, gitu kan? Takut salah Heeh. informasi nih. Iya, iya, Tuh, iya. takut loh. Pokoknya kurang lebihnya segitu ya. Heeh. Kurang lebih segitu, kurang lebih Oke. segitu. Oke, selama kerja di sana kurang lebih berapa? 5 tahun lebih udah ini. Apa tuh bedanya Mm-mm. sistem dari pokoknya perbedaan paling mencolok lah dari sistem kesehatan di Indonesia sama di sana. Apa nih yang paling kelihatan banget nih jomplangnya nih dari segi apanya? Hmm, aduh, segi apanya, segi Ah, daruratnya beda. Segi gimana gimana? kalau 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 dulu ya aku nggak pernah masuk rumah sakit di Indonesia, Ah, tapi aku pernah temen adik kosku gitu sih ya sakit, kita langsung ke rumah sakit dan di UGD itu langsung ditangani gitu ya, loh. Dan itu ah, cepet banget gitu kayak ya, 1 jam 2 jam itu normal kita menunggu di UGD kan memang ada warna-warna untuk ya, triase, kan. pemilahan Iya, ininya. triasenya kan ada 3 kan gitu. Ya, Nah, kalau di Jerman aku tuh pernah darurat juga masuk rumah ah, sakit, masuk ambulans gitu kan. Itu tuh aku ah, 6 jam menunggu. oke. Itu sih yang agak sebel ya, yang agak Ah, sebel di situ. Penanganannya agak lambat banget. Itu hmm, itu satu. Yang kedua, kalau di Jerman aku nggak tahu apakah ini bisa dibilang bagus apa enggak, tapi kalau secara teoritis, secara hmm. dunia kesehatan tuh bilangnya itu bagus, tapi secara realita tuh kadang-kadang menjengkelkan. Nah, Kalau di Indonesia kita sakit kepala, kita pilek, kita ini ya udah nah. paracetamol, Bodrex kelar gitu Ya, kan. benar-benar. Kalau kalau di sini nggak boleh, kamu mau pilek, mau sakit kepala, mau tidur, mau pingsan, selama kamu bisa keluar, bisa berdiri, ya udah kamu nggak bakalan dikasih obat. Oh gitu, se, saya Nggak, ini sepelit itu sama obat. nggak bisa dikasih obat, Oh, paling kita tuh disaranin cuma teh, 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 teh. Jadi teh itu, iya, tehnya tapi bukan kayak di Indonesia teh sosro, teh, teh itu iya iya iya, teh gampang. Bukan di sini tuh teh dari teh herbal, teh iya. dari jahe, kunyit, teh pokoknya yang herbal-herbal itu dibuat teh terus kita harus minum itu. Jadi teh di sini tuh kayaknya ada 1.000 macam teh ya kalau aku terlalu lebay mungkin bilangnya. Teh untuk sakit tenggorokan, Oh teh gitu. untuk pilek, teh untuk kayak ada melatoninnya di dalam untuk kita kayak membantu cepet tidur. Mm-mm. Ada banyak jenis tehnya. Cuma kan kadang-kadang aku sebagai orang Indonesia yang kalau sakit kepala dikit kena hujan, beng, oh, bodrex gitu ya. Ya, Itu sampai sekarang tuh masih agak sebel gitu. Apalagi ya, udah sakit 3 hari nih. Di sini kan sakit maksimal tergantung tergantung tempat kerja. Tapi biasanya aku tuh maksimal 3 hari nggak usah surat dokter. Tapi kadang-kadang tuh aku pernah ngalamin sampai seminggu tuh bener-bener sakit. Jadi kalau sakit ya udah ke dokter umum kan kita punya dokter umum gitu. Jadi ya. wajib punya dokter umum. Ya udah lagi meriang gini nggak bisa ngapa-ngapain ya udah naik kereta ke dokter umum. Itu pun nunggunya 3 jam Oke, dulu. Itu pun nggak oke. dikasih obat, paling cuma Heeh, ditensi, ditanya berat badan, tinggi heeh. badan, makanannya apa aja, udah minum teh belum, minum obat apa kah, apa minum teh apa kah, udah paling disaranin ya udah jalan-jalan gih gitu. Kak, kalau kita sendiri beli obat gimana? Ke apotik atau apa gitu? Boleh? Nggak, nggak apa-apa, tapi obatnya obat apa dulu gitu loh. Tapi kalau cuma Oh, obat-obat yang untuk biasa gini kan memang mereka sering saranin ya udah deh minum teh aja, minum teh ah, aja. Jadi
orang apotek pun nggak bisa, obat itu nggak bisa dijual belikan secara bebas kayak di Indo gitu Iya, loh. iya, Di Indo kayak misalnya obat kayak misalnya Sangobion itu kan kayak iya, penambah darah. iya. Nah di sini tuh nggak boleh kayak gitu, nggak bisa zet obatin nggak bisa. Oh, Kadang-kadang jadi, memang obatnya perlu surat dokter. oh gitu. Agak Jadi, riwah ya, agak heeh, susah. nggak sebebas itu ya kalau beli obat ya. Kalau di Indonesia. Nah, di sini nggak boleh. Kita tuh Oh, oke, oke. bener-bener, jadi kayak misalnya takut resistensi kan. Jadinya Heeh, bener-bener kalau bisa kamu nggak minum antibiotik nggak minum gitu. Jadi heeh. kalau kemarin tuh aku punya infeksi telinga juga. Jadi karena Hmm, musim dingin lah ini ya. kan infeksi kan. Nah itu dikasih antibiotik. Nah itu pun harus kayak seminggu gitu diminum. Habis itu seminggu itu habis. Mereka udah perkirakan jangan sampai itu aku langsung beli lagi gitu. Sewaktu kan Oke. tetap nggak boleh gitu kan. Heeh, Jadi seminggu aku dibuat janji temu lagi ke mereka, dilihat itu antibiotiknya udah kelar belum, udah habis heeh, belum heeh. gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman pribadi itu benar-benar teliti banget soal antibiotik gitu. Oke, pokoknya jangan sampai putus, jangan sampai nambah lagi juga gitu ya. Kalau udah ngeluarin. Iya gitu. Oke, oh, kalau Mm-mm. di sini kan antibiotik orang taunya demam dikit aja antibiotik kelar nih. Semudah Heeh. itu dapetnya. Di sini Heeh. Oke, Di oke. sini nggak boleh, pokoknya kamu minum teh, minum air yang banyak, terus jalan-jalan, bilangnya spazieren gehen, ya, aduh jengkel, Eh, dengar kalimat itu, spazieren Mbak, gehen, itu tuh kayak, berarti ada benarnya juga kalau di sini sakit apapun dikasih teh hangat itu, the power of teh hangat kata orang itu. Berarti di Jerman cara juga mungkin diadopsi dari itu kali ya. iya, teh, minum teh, banyak air putih, minum teh, Eh, jalan-jalan, udah tiga itu aja obatnya, mau sakit Oke. apapun, dia kadang-kadang jengkel. Terus kalau misalnya patah tulang juga, kemarin Heeh, kemarin aku sakit yang bikin susah tuh karena mungkin di Jerman kurangnya dokter ya, heeh, dokter. Pokoknya dokter itu kurang, tenaga medis tuh bener-bener kurang di Jerman. Kayak tahun 2022 itu aku juga jatuh karena musim dingin. Jadi kayak salju itu belum turun salju malam tapi langsung mencair. Tapi bener-bener nggak mencair. heeh. Jadi kayak es Licin ya. gitu dia. Iya, ya. Jadi Heeh. licin banget. Nah aku jatuh di situ kan pinggang aku sakit tuh biru Hmm, tuh langsung. Itu pun nggak bisa langsung ke UGD nggak bisa. heeh. Jadi, Jadi selama aku bisa bangun, terus aku izin karena nggak bisa kerja karena biru semua kan. Nah itu hmm, pun harus nggak bisa langsung rujukan ke dokter tulang itu nggak boleh, nggak bisa. heeh. Oh, Jadi harus ke dokter umum dulu, dokter umum periksa, dokter umum buat namanya Uberweisung rujukan. Nah heeh, rujukan itu baru boleh ke dokter tulang, baru heeh, dilihat. Nah, heeh. kalau dokter tulang bilang, oh ini harus dioperasi, oh ini harus baru ke rumah sakit. Jadi ya itu sistemnya ya Iya, udah iya, gitu iya, loh. iya. Jalurnya gitu ya, berjenjang dia ya, nggak bisa lompat langsung. Iya. Nggak bisa kalau di Indonesia lu jatuh pak, walaupun ini Langsung ke bisa aja ke ortopedi UGD gitu. kan. Ya. Heeh. Kalau di situ Ini nggak ya. boleh Oh, gitu, ini nggak bisa. oke. Dari pengalaman pribadi benar-benar nggak bisa gitu. Heeh, Mau nggak mau tetap harus minta rujukan house ars dulu. Terus apalagi aku kerja sebagai sebagai asisten medis juga, apalagi di paru-paru ya, ada anak heeh. dari bayi, apalagi dari orang tua, kadang mereka udah sesak napas, tapi nyari terminnya, nyari janji temu tuh super duper susah pakai banget. Jadi kayak, aduh, jam bikin Iya, sebel iya, juga iya, sih. iya. Itu kerjaannya gimana Kak? Kalau yang di situ untuk jam kerjanya, kalau yang di profesi Kakak ini? Kalau jam kerja itu kayak jam kerja kantor ya aku ya. Heeh. Apalagi untuk minggu depan, aku tuh mulai kerja jam 7 sampai jam 1. Nah, nanti itu Oke. jam setengah 3, aku mulai kerja sampai jam 7. Jadi kayak kayak normalnya Oh, kerja kantoran gitu. heeh, Dan enaknya itu nggak boleh kalau misalnya aku kelebihan jam kerja, tapi heeh, kalau kita kerja di dunia medis, yang dunia jasa itu kan normal ya heeh, heeh. gitu. Tapi kalau misalnya kita kelebihan kan ada catatan tuh, kita berapa satu hari ini berapa menit, berapa Iya, jam kita tulis. Nah, nanti itu setiap akhir bulan ataupun akhir setiap tahun itu akan heeh. dihitung. Biasanya itu dibayar, kalau nggak minta cuti. Tapi Oh, rata-rata tuh aku minta cuti daripada dibayar. heeh. Jadi panjang liburnya Gitu. ya. Jadi Rata-rata berapa? panjang. Jatahnya seminggu berapa? 30 jam lebih? Aku 38. 38 ya. Berarti kurang lebih kalau diambil per harinya berapa tuh? 6 jaman ya? tujuh 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 7 jaman tujuh ya? jaman tujuh Heeh, oh, tujuh sampai 8 jaman lah soalnya 38 koma sekian kan heeh. Oke, tuh oke. jadi
masih oke lah, cuma susahnya itu susahnya itu kalau kerja ya kalau di Indonesia kan kadang kita bisa nyantai ada ini tapi kita bisa pegang HP dulu kayak Iya, iya, otak iya. kita Ah. ngomongin sambil Iya, bisa sambilan gitu ya. bisa sambil tapi di sini ya nggak bisa ya udah kalau kerja mulai dari jam 7 sampai jam 1 ya udah nggak boleh pegang HP gitu. Oh, seserius Itu itu ya. Jadi kalau memang kerja serius ya itu. fokus kerja berarti ya. Nggak boleh pegang HP, bener-bener nggak Eh, boleh gitu. Terus nanti kalau istirahat mau pegang HP 24 jam is egal, terserah. Yang penting kalau yang penting mulai jam bukan kerja saat sampai jam pulang ya kerja udah. ya. Hmm. Oke, berarti Itu yang nggak bisa kerja sambil ngonten kayak di Indonesia gitu nggak bisa kalau di sana ya. nggak bisa. Di sini tuh lebih rata-rata juga TikTok aku tuh aku jarang ngambil di luar karena aku apa Heeh, males ngeditnya. heeh. Karena data shoots itu untuk data untuk itu orang tuh kayak bener-bener yang penting banget. Jangan sampai Heeh. kita sampai masuk penjara gitu kan. Di sini lebih cepat kan kalau Ya, kayak ya, begitu ya, ya. kan. Nggak bisa sembarangan dikontenin ya. Nggak bisa sembarangan dikontenin. Itu pun kalau kadang-kadang kolega aku kalau masuk gitu, aku cuma bilang suara kamu nih masuk di video aku, ini gimana? Mau aku hapus atau ya udah kasih Heeh. ini aja? Ya udah, nggak apa-apa, cuma suara aja, Ya, so ya, bukan ya. muka aku gitu. Jadi Oh. kadang-kadang aku harus izin, izin, izin yang capek. Oke, oke. Oke, terakhir Kak. Mungkin ini Hmm. lebih ke saran aja sih untuk teman-teman mungkin yang pengen juga berkarir di sana sama kayak Kakak lah misalnya di Jerman gitu. Hmm. Mungkin ada saran Hmm. untuk yang pengen memulai dari awal? Apa dulu yang harus Mental. disiapkan mungkin? Mental. Oke. Mental. Heeh. Mental dulu baru bahasa, mental dulu Hmm. baru bahasa dimanapun dari awal mental karena untuk datang ke Jerman itu bukan menggunakan bahasa Inggris. Iya. Itu logikanya udah beda banget. Kamu masuk ke Jerman udah dari awal turun dari bandara itu udah langsung bahasa Jerman tuh udah di kepala gitu kan. Itu makanya mental dulu. Soalnya walaupun sebagus apapun bahasa Jerman, kalau untuk Heeh. traveling is okay, itu nilai Iya. plus. Tapi kalau tinggal di sini, bahasa Jerman kamu bagus, itu poin plus banget. Tapi kalau mental kamu gak kuat, kamu akan down, keras banget. Heeh. Contohnya kayak di dunia kerja tadi, ya kalau waktunya kerja ya udah kerja. Terus apa-apa itu rumit banget, harus sendiri, harus mandiri. Kadang-kadang kita punya teman Indonesia itu pasti ada banyak, cuma mereka tuh nggak bisa dampingin kita, nggak kayak di Iya. Indonesia. Ah, Gojek mah bodo amat. Ya, ya, ya. Oke. Kalau di sana lebih Gitu. jalan ya atau apa? Kendaraan ini ya? Jalan-jalan, terus transportasi umum itu pasti dan kita ngapa-ngapain sendiri, harus sendiri, ngurusin semua sendiri dan semua pakai bahasa Jerman itu bener-bener kayak menguras tenaga. Jadi kalau misalnya mentalnya nggak kuat ya say goodbye aja gitu loh. Oh Sebenarnya ya, banyak yang balik ke Indonesia. itu nggak cuma bahasanya kan yang beda, tulisannya juga ada huruf sendiri nggak sih kalau Jerman? Ah, iya sih ada, cuma ada namanya umlaut ya, ada 5 huruf kalau nggak salah ini ya lupa aku ya. Kalau nggak Ah, salah ah, ada ah. 5 huruf nih. Kalau ngomong baru ingat, tapi kalau Ah, kayak ini udah ah. lupa. Ada 5 huruf, pakai pakai kayak tanda 2 titik gitu Iya, di iya, atas iya, huruf iya. misalnya. Nah kayak kayak gitu, cuma bedanya itu. Terus mungkin Aussprache-nya, cara pengucapannya agak beda. Ah. Terus kayak misalnya harus ada artikel juga ya kan, feminim, maskulin, netral gitu-gitu. Jadi itu Lebih yang agak ribet bikin ya, pusing. lebih ribet dari Ribet. bahasa Inggris dari ini ya. Kalau bahasa Inggris lebih gampang Ah, sumpah. ah. Di Jerman sini kok bahasa kayaknya Inggris. banyak banget aturan ininya ya, bahasanya itu untuk ke Oh, orang tua beda bahasa. gitu. Enggak, kalau ke orang tua sebenarnya enggak sih. Kamu ya Hah? kamu gitu aja udah kelar. Cuma ada Oh, formal sama informal. Cuma yang oh, bikin kita susah itu kayak kayak apa ya? Misalnya trend bar, ada memang verben yang memang dia harus dipisah gitu kan. Gitu. Jadi beda banget kalau bahasa Inggris you ya you udah kelar. Kalau iya, di sini iya, nggak iya. bisa. Oke, oke. Pokoknya kursus aja Gitu lah. sih. 3 bulan dulu kursus ini. Itu pun satu aku kalau bisa muka muka aduh Oke, oke, oke. bener-bener Oke, makasih jelasin ya Kak, itu. udah mengganggu waktu istirahatnya nih. Oke, Agak aku seneng oke. banget. Makasih juga seru Nanti nih. kalau aku butuh info apa-apa, nanti aku izin chat lagi Chat. ya. Oke, terima Oh, kasih. chat aja nggak Selamat sore, apa-apa. Kak. Makasih. Maaf Selamat loh, udah sore. putus-putus loh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seru. Masih Oke, bisa oke. dilanjut. Oke, makasih. Oke.